Halo, perkenalkan nama saya Rifki Subagia. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Elektro, dengan NIM 2310110038, kelas CK Tel 002. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah pemrograman komputer dengan materi Python. Tentunya kita harus mendownload terlebih dahulu Python-nya di website www.python.org. Ini dia. Langsung kita pilih download dan di sini kita langsung klik di sini karena biasanya di sini versi yang memadai device kita. Kayak gitu teman-teman, langsung ikuti langkah-langkah download yang ada. Dikarenakan saya sudah ada aplikasi si Python-nya, langsung aja. Nah, sebelum kita mulai menggunakan aplikasi Python, Python juga bisa dijalankan menggunakan CMD. Di sini ketik aja CMD. CMD. Nah, untuk masuk ke Python, kita ketik kata kuncinya Python. Python, oke. Nah, di sini sudah bisa nih dijalankan. Eh, Contoh kita kasih penjumlahan, misalnya 5, 6. Nah, terus kita kasih operasi bilangan yang lain. Perkalian, 10 kali 4, 40. Nah, ini kan berarti berhasil. Python sudah berhasil berjalan di CMD. Nah, untuk exit kita bisa ketik exit buka kurung tutup kurung atau Ctrl Z. Nah, ini kita coba dulu. Exit buka kurung tutup kurung. Nah, ini udah bisa nih. Nah, ini udah keluar nih. Kalau udah keluar berarti kita udah nggak bisa lagi eh, menjalankan program Python. Ini kita coba 12 dibagi 6 ya. Tuh, error. Karena sudah keluar. Kita langsung aja masuk lagi. Kita ketik Python atau PY aja juga bisa. Nah, terus kita coba 23 dikali 2 46. Terus 30 dibagi 5 6 atau 6,0. Kayak gitu teman-teman. Eh, Gimana cara menjalankan Python di melalui CMD. Kayak gitu teman-teman. Karena kita akan membahas Python ya, kita menggunakan aplikasi si Python itu sendiri. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, sebelum itu eh, saya akan membuat folder baru. Untuk apa? Untuk taruh ini jangan di minimize. Ini saya buat folder baru untuk eh, di saat kita membuat kalimat atau project lah sebutannya pada kolom sel ini, dia bisa tersimpan kayak gitu teman-teman. Itu fungsinya kita new file. Karena kalau kita ngerjain di selnya doang, terus kita silang ya udah nggak ada historinya, nggak ada simpanannya kayak gitu teman-teman. Makanya ini kita bikin new file terus langsung save as ya teman-teman. Terserah teman-teman simpan di mana. Kalau saya di desktop dengan judul latihan 1. Nah, kayak gitu teman-teman. Tadi di sini nih, kalau teman-teman perhatiin namanya judulnya Untitled. Nah, di sini udah jadi latihan 1 yang sesuai tadi saya namain dengan extension PY ini otomatis ya terbuat teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum eh, saya menjelaskan lebih lanjut, teman-teman sepertinya harus mengetahui deh arti Python itu sendiri apa. Python itu artinya eh, Python merupakan salah satu bahasa pemrograman, teman-teman, yang populer dan banyak digunakan di berbagai industri. Kayak gitu, teman-teman. Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam penggunaannya, fleksibilitasnya dalam mengerjakan berbagai jenis tugas, dan dukungan yang luas, teman-teman.
Kayak gitu teman-teman. Python juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk pemula maupun developer yang sudah berpengalaman dalam berbagai proyek pengembangan perangkat lunak dan analisis data, teman-teman. Nah, Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam kategori high level programming programming language. Eh, Pada dasarnya Python didesain dengan fokus pada keterbacaan kode dan sintaks yang mudah dipahami, sehingga dimudahkan pengembang dalam menulis dan memelihara program sebelum memproses data. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dalam bahasa pemrograman Python ada tipe data. Tipe data itu terdiri dari tipe data numerik, tipe data numerik integer, tipe data numerik float, dan tipe string, teman-teman, kayak gitu. Jadi ada tiga, integer, lalu float, lalu string. Nah, di sini untuk bikin judul, bukan judul, komentar seperti ini, teman-teman bisa tambahkan. Ini jangan sama deh. Teman juga bisa menggunakan hashtag ya atau pagar. Jadi di sini kita belajar Python dengan tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan dan tipe data yang ada dalam bahasa pemrograman Python. Ada integer, float, dan string. Kayak gitu, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya, teman-teman. eh dari beberapa tipe data ini. Yang pertama, satu tipe integer atau tipe numerik integer. Nah, seperti namanya, tipe numerik adalah tipe data Python yang berkaitan dengan angka, teman-teman. Eh, Tipe data integer merupakan tipe data numerik yang digunakan untuk menampilkan bilangan bulat. Kayak gitu, teman-teman. Biasanya, untuk memproses data integer, kita akan membutuhkan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, teman-teman. Kalau sini, teman-teman bisa seperti ini, teman-teman. Saya contohkan seperti ini. Misal A itu 10, B itu sama dengan 5. Maka penjumlahan. Ini penjumlahan ya. Penjumlahan. C sama dengan A tambah, salah, tambah B. Nah, untuk menghasilkan outputnya, kita cetak, kita ketik print. Print, lalu buka kurung C. Oh iya, ini kita run, teman-teman. Kita run, teman-teman. Oh iya, kita save dulu. Kita save bisa menggunakan ini ya. Apa namanya? Control save juga, teman-teman. Nah, ini hasilnya keluar di sini, teman-teman. Outputnya keluar di sini, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Bisa juga pakai operasi bilangan pengurangan. Kayak yang tadi juga saya contohin. Jadi, eh, C sama dengan 10 A kurang B. Print C sama dengan, nah ini kita run. Nah, ini kan kalau belum di save nih, teman-teman nih. Perhatiin ada tanda bintang ketika udah di save, dia akan hilang. Nah, kita lanjut ke tipe yang kedua, teman-teman. Yaitu ada namanya tipe numerik float.
atau float, tulisannya float. Nah, ini saya kasih hashtag dulu nih. Saya kasih integer. eh Float lah, caps lock bersama buat judul float. Nah, contoh, sebelum contoh, saya akan menjelaskan apa sih tipe numeric float, tipe data numeric float. Nah, selain integer, float juga merupakan salah satu bagian tipe data numerik, teman-teman. Tipe data angka juga. Tipe data float ini akan berkaitan erat dengan data numerik yang berbentuk pecahan atau eh, desimal, teman-teman, kayak gitu. Jadi, eh, kayak gini, teman-teman. Saya kasih contoh. X, X sama dengan 3,14. Terus, Y sama dengan 2,5. Terus di sini saya print, salah, caps lock-nya nyala. Print X itaran. Oke. Oh, ini salah. Saya bikin rumusnya pakai caps lock. X sama dengan, dia nggak boleh pakai caps lock ya, teman-teman. X sama dengan 3, contoh ya. X sama dengan 3,14, Y sama dengan 2,5. Terus ini juga tipe data float ini biasanya juga sama. Dia tuh kayak apa namanya? Tipe data integer. Dalam memprosesnya bisa memanfaatkan operasi matematika juga, teman-teman. Jadi contoh kayak gini. eh Maka Z sama dengan X kali Y. Print Z gitaran. Oke. Nah, muncul di sini. 7,85005. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dia juga masih berkaitan dengan integer, teman-teman. Kayak contohnya tuh eh kayak gini, teman-teman. Misal, saya kasih, enter dulu. X sama dengan in. Bisa kita kasih kode integer tuh dengan kata kunci in ya. 3,14. Iya benar. Maka print X sama dengan gitaran. Oke. 3, teman-teman, hasilnya. Kenapa 3? Karena X sama dengan integer bilangan, bilangan tipe data di sini yang tertulis 3,14. Maka ketika dicetak X, tadi permintaannya integer, keluarnya keluarlah angka 3 karena integer kan bilangan bulat gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke tipe data string. Nah, ini saya kasih judul lagi, saya caps lock string.
Oh ya, nggak bisa di scroll, dia nggak bisa di scroll dulu. Nah, sebelum kita masuk ke caranya kayak gimana, saya jelasin dulu ya, tipe data string. Tipe data ini merupakan tipe data yang berkaitan erat dengan bentuknya teks. Kayak gitu, teman-teman. Nah, eh, dalam proses analisis data, data yang kita butuhkan terkadang tidak hanya numerik, namun juga data string atau teks. Dengan memahami tipe data ini, kita akan bisa memprosesnya dengan lebih mudah. Nah, ini berikut contohnya, teman-teman. Misal, nama, salah, caps locknya saya hilang dulu ya. Nama sama dengan Rifki Subagia, iya. Kalau data string ini, teman-teman, teman-teman harus menggunakan tanda kutip untuk memprosesnya, teman-teman. Tidak seperti data integer atau float ya, teman-teman. Dia langsung bisa diketikkan angkanya, seperti integer sama float. Tapi kalau integer ini, integer apa, tipe data string ini, mesti menggunakan tanda kutip, teman-teman. Contoh, maka ketika print, sebentar. Ketika dicetak, di print, nama, kita run, oke, keluarlah, salah saya ulangi. Keluarlah nama yang tadi, Rifki Subagia, kayak gitu, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggabungkan dua atau lebih data string, teman-teman. Seperti contoh kayak gini, teman-teman. Sapaan sama dengan eh halo. Iya, data string mesti menggunakan tanda kutip ya, teman-teman. Halo, mana ya? Oh, di kutip. Nama, iya, salah. Nama sama dengan Rifki Subagia. Salah. Maka ketika saya bikin rumus seperti ini, kalimat sama dengan sapaan eh, ditambah kutip kutip bukan bukan ditambah, ini sama dengan tambah kutip eh tam, tambah kutip kutip tambah nama. Maka ketika dicetak hasilnya print kalimat saran. Nah, keluarlah seperti ini, teman-teman. Halo Rifki Subagia, kayak gitu, teman-teman. Jadi segitu aja ya, teman-teman, penjelasan singkat saya mengenai dasar Python dan beberapa tipe data dari bahasa pemrograman Python. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Eh, Sampai ketemu di pembahasan lain waktu. Thank you, teman-teman.